Shalom Lohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2221 hari. Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Yesaya pasal 55 ayat 6 sampai ayat 8. Demikian firman Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua pasti punya rencana atau rancangan untuk masa depan kita. Ada yang ingin jadi tentara, polisi, ada yang ingin jadi dokter, ada yang ingin jadi arsitek, ada yang ingin jadi pengusaha, ada yang ingin jadi orang kaya, dan lain sebagainya. Untuk dapat menempuh semua apa yang kita rencanakan, pasti ada usaha, ada pekerjaan di sana, ada hal-hal yang harus kita kejar untuk mencapai semua apa yang kita cita-citakan untuk masa depan kita. Betul? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua boleh punya rencana untuk masa depan kita. Dengar ini baik-baik. Saudara boleh punya rencana bagi masa depan saudara, tapi Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah, lebih daripada apa yang kita rencanakan. Amin. Biasanya kalau kita yang memiliki rencana, pasti itu semua terfokus kepada kita. Bagaimana kita dapat mencari uang sebanyak mungkin, bagaimana kita bisa sukses, berhasil, dan lain sebagainya. Itu semua goal dari setiap rancangan-rancangan kita. Betul? Saudara yang dikasihi Tuhan, rencana Tuhan buat kita itu melebihi dari apa yang kita rencanakan. Rencana kita manusia hanya memikirkan tentang bagaimana kita bisa sukses. Rencana Tuhan buat kita adalah kita semua yang percaya kepada Tuhan diselamatkan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, buat apa saudara punya segalanya? Punya rumah banyak, mobil mewah, berderet di garasi saudara, uang saudara mungkin sudah tidak bisa dihitung lagi saking banyaknya. Buat apa itu semua kalau saudara kehilangan nyawanya? Saudara mati, binasa, mati masuk neraka. Buat apa itu semua kekayaan yang saudara miliki? Tidak ada artinya, tidak ada gunanya saudara. Makanya Tuhan punya rencana buat kita terlebih mulia dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan. Dengar ini baik-baik, rencana Tuhan buat kita, saudara dan saya, diselamatkan. Haleluya. Saudara, pertanyaannya sekarang, apa yang harus kita lakukan supaya kita masuk dalam rencana Tuhan itu? Yang pertama yang harus kita lakukan, perhatikan ayat 6a. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang berpikir kalau dia mau jadi sukses, dia harus mencari uang sebanyak-banyaknya. Itu betul saudara. Tapi yang paling benar di sini adalah cari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya bilang itu betul. Kalau saudara mau sukses,
cari uang banyak-banyak. Tapi kalau saudara mau selamat, saudara harus cari Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya bilang, buat apa kita kaya raya punya segalanya tapi kita mati binasa? Saudara, di saat kita mencari Tuhan, Tuhan bukan hanya memberkati saudara selama ada di dunia ini, tapi saudara mati, saudara diselamatkan, saudara mati masuk surga. Amin. Itu goalnya yang Tuhan mau kita ada dalam rancangan Tuhan itu. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan selalu mengingatkan kita. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang harus kita cari selama kita ada di dunia ini adalah cari Tuhan. Saudara, dengar ini baik-baik. Iblis itu pintar sekali memanipulasi pikiran kita. Banyak orang berpikir bahwa cari Tuhan nanti kalau sudah tua. Iya, kalau sampai tua, saudara. Banyak orang berpikir, kalau mau sukses kita harus kerja keras, nanti dulu ibadah, nanti kalau sudah sukses dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen itu berpikir seperti itu. Dan apa yang terjadi, saudara? Mereka melupakan Tuhan. Mereka tidak mencari Tuhan lagi. Mereka lebih mengejar dan mencari uang dan lain sebagainya. Sehingga mereka masuk dalam perangkap iblis. Mereka semakin jauh dari Tuhan, semakin kejar dunia, semakin mereka jauh dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau masuk dalam rencana Tuhan yang luar biasa indah itu, saudara harus memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Cari Tuhan. Kalau saudara tidak cari Tuhan, saudara sedang cari-cari masalah dengan Tuhan. Banyak orang, saudara, nanti mereka ditegur dengan keras, saudara, baru bertobat. Tapi sudah terlambat, saudara. Bapak Ibu, dengar ini baik-baik. Cari Tuhan. Maka semuanya akan ditambahkan. Umur ditambahkan, berkat-berkat terus ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Buat orang-orang yang mencari Tuhan dan kebenarannya, mereka diberkati Tuhan. Mereka masuk dalam rencana Tuhan yang indah dan mulia itu. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang harus kita lakukan yang pertama, cari Tuhan. Selama ia berkenan ditemui. Kapan Tuhan dapat kita temui? Setiap waktu saudara masih bernapas, masih hidup. Di saat saudara datang cari Tuhan. Tuhan, kemarin kita belajar, tidak pernah menolak orang yang datang kepada Tuhan. Amin. Tuhan selalu menyambut orang yang datang cari Tuhan. Tuhan senang kepada orang-orang yang datang cari Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita datang cari Tuhan, oh haleluya, kita masuk dalam rancangan Tuhan yang mulia. Haleluya. Yang kedua, saudara, yang harus kita lakukan supaya kita masuk dalam rencana Tuhan. Firman Tuhan dikatakan di ayat 6, berserulah kepadanya selama ia dekat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berserulah kepada Tuhan artinya kita harus bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Amin. Saudara, berseru di sini, kalau dalam terjemahan lain, berdoa. Amin. Ini artinya, saudara, kita berkomunikasi dengan Tuhan, membangun satu hubungan. Kita manusia, kita tanah, kita sedang berkomunikasi dengan pemilik sorga. Oh, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berseru, berdoa kepada Tuhan, membangun satu hubungan yang intim dengan Tuhan, maka Tuhan akan berkenan menemui kita. Sehingga kita yang tadinya hanya tanah yang tidak layak, kita dilayakkan. Karena kita berseru memanggil nama Tuhan itu. Amin. Sehingga Tuhan memberitahukan kepada kita rancangan Tuhan yang luar biasa. Kenapa? Karena kita punya hubungan dengan Tuhan, si pemilik sorga. Oh, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kalau saudara saat ini ditegur oleh Tuhan,
mungkin melalui banyak peristiwa dalam kehidupan saudara, Tuhan mau saudara berseru, memanggil nama Tuhan. Saudara yang saat ini sedang terpuruk, saudara yang dalam kesusahan, mungkin waktu saudara sehat, saudara jaya, saudara sukses, saudara nggak pernah panggil nama Tuhan. Dan Tuhan izinkan ada satu masalah, ada satu tantangan terjadi dalam kehidupan saudara. Yang tadinya saudara mengandalkan diri saudara sendiri. Dan melalui kejadian ini, saudara sadar, lalu saudara berseru kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat saudara berseru kepada Tuhan, saya percaya Tuhan akan turun tangan menolong saudara yang saat ini sedang mengalami pergumulan dalam kehidupan saudara. Saudara yang sakit, di saat saudara berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan melawat, menjamah, menyembuhkan saudara. Dalam nama Yesus, percaya saudara, kesembuhan terjadi hari ini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mungkin rumah tanggamu sedang ada di ujung kehancuran. Di saat saudara berseru kepada nama Tuhan, Tuhan pasti akan pulihkan keadaan keluargamu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, berserulah kepada Tuhan. Mungkin saudara sudah berusaha berupaya untuk menyelesaikan satu pergumulan dalam kehidupan saudara. Sudah mencoba ini dan itu, tapi hasilnya nihil. Saudara berserulah kepada Tuhan. Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Dan di hadapan Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Kalau saat ini saudara sudah mengusahakan banyak cara tetapi hasilnya nihil, datang cari Tuhan. Berseru kepada nama Tuhan. Maka saudara akan melihat tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa itu akan turun untuk bekerja, menolong, mengangkat saudara yang saat ini sedang terpuruk. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berserulah kepada Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Di saat saudara berdoa, saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin doamu sederhana, tapi itu akan melakukan hal-hal yang hebat, luar biasa, mustahil. Saudara bisa menyelesaikan perkara masalah itu, tapi di saat saudara berdoa, saudara akan melihat yang tadinya mustahil menjadi mungkin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berserulah kepada Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan, dia selalu membawa semua persoalan pergumulannya kepada Tuhan dengan berdoa. Amin. Orang yang jarang berdoa, orang yang tidak pernah berdoa itu artinya orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara selama ini mengandalkan dirimu sendiri. Dan ada di satu titik saat ini, saudara tidak bisa lagi menyelesaikan masalahmu. Datanglah, cari Tuhan, berseru, berdoa kepada Tuhan. Saudara akan melihat mujizat terjadi dalam hidup saudara. Haleluya. Yang ketiga saudara, yang harus kita lakukan supaya kita masuk dalam rencana Tuhan, bertobat. Ayat 7 berkata, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau masuk dalam rencana Tuhan, langkah yang ketiga yang harus saudara lakukan, bertobat. Tinggalkan semua kefasikan, kejahatan, manusia lama saudara, tinggalkan itu semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali ke jalan Tuhan yang benar. Saudara, pada awalnya Tuhan menciptakan saudara dan saya itu baik adanya. Amin. Saudara, kenapa kita meninggalkan Tuhan dan kita hidup jauh dari Tuhan? Karena propaganda iblis. Iblis mau saudara dan saya itu menjadi pengikutnya. Makanya dia mengaburkan semua kebenaran yang sudah kita baca, membuat kita nggak mengerti. Dia membuat kita, hati kita memberontak. Sehingga di saat kita ditegur firman Tuhan, kita mengeraskan hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak heran kehidupan kita jahat. Kembalilah kepada Tuhan.
bertobat, saudara. Di saat saudara kembali ke jalan Tuhan yang benar, saudara dan saya masuk dalam rencana Tuhan yang luar biasa. Mungkin kita orang yang gagal, kita punya goal, kita punya rencana untuk masa depan kita, tapi semuanya gagal. Karena mungkin dulu kita belum mengenal Tuhan yang benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah, kalau kita kembali kepada Tuhan, hidup benar di dalam Tuhan, saya percaya saudara, rencana-rencana kita yang tadinya gagal, saya percaya Tuhan akan perlihatkan bahwa kita ada dalam rencana Tuhan yang mulia, melebihi dari apa yang kita rencanakan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobatlah. Supaya apa? Supaya kita dapat masuk dalam rancangan Tuhan yang mulia itu. Saudara, kalau kita masih hidup dalam dosa, kita tidak akan melihat rencana Tuhan yang mulia dalam hidup kita. Tapi kalau kita hidup dalam kekudusan, kita kembali ke jalan Tuhan yang benar, maka kita akan melihat saudara, kita yang hina ini, kita yang tidak ada artinya apa-apa di hadapan Tuhan, saudara akan melihat rencana Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mungkin dulu sudah pesimis. Orang tua saya juga mungkin sudah pesimis melihat kehidupan saya yang jahat, jauh dari Tuhan, melakukan dosa ini dan itu. Saudara, orang tua atau mungkin orang-orang di sekitar kita mungkin pesimis melihat masa depan, karena kita hidup jauh dari Tuhan, hidup dalam dosa. Saudara, saya melihat rencana Tuhan yang mulia dalam hidup saya yang dulu mungkin sudah dianggap sampah masyarakat. Tapi sekarang saya melihat, wow, Tuhan baik. Amin. Mungkin rencana-rencana kita manusia sudah amburadul, sudah hancur-hancuran. Tapi Tuhan selalu membawa kita masuk dalam rancangan Tuhan yang mulia. Saudara, tidak terpikirkan oleh saya bisa jadi hamba Tuhan, dipakai Tuhan sejauh ini. Tidak ada dalam pikiran saya di masa lalu. Di masa lalu bagaimana pikiran saya? Semakin saya jahat, semakin saya berprestasi bagi dunia. Itu bagi pandangan orang, saudara. Bagi pandangan dunia itu seperti itu. Semakin kita jahat, semakin kita ditakuti, semakin luar biasa kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak heran orang dunia tidak berhenti berbuat jahat karena pemikiran mereka ini prestasi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mungkin gagal dalam rencana-rencana kita, tapi Tuhan selalu punya rencana indah buat kita. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Kita mungkin sudah beberapa kali gagal, saudara, untuk bangun bangkit dari keterpurukan kita. Kita mungkin sudah gagal dalam ukuran kita manusia untuk mencapai goal-goalnya kita. Tapi dengar ini baik-baik, Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup kita. Dalam rencana Tuhan yang mulia itu, Tuhan tidak pernah gagal. Kita mungkin sudah gagal berkali-kali, tapi Tuhan tidak pernah gagal dalam rencananya yang mulia dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah gagal. Haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobatlah, kembalilah ke jalan Tuhan. Supaya apa? Supaya saudara masuk dalam rancangan Tuhan yang mulia itu. Haleluya. Hari ini kita belajar, saudara, bahwa kita semua mungkin punya rencana untuk masa depan kita. Sudah kita rancangkan bagaimana nanti beberapa tahun ke depan keluarga, anak-anak cucu kita bagaimana, usaha, bisnis dan lain sebagainya, bagaimana nanti ke depan seperti apa. Kita punya rencana. Tapi ingat, Tuhan punya rencana yang luar biasa melebihi dari apa yang saudara dan saya rancangkan. Rencana Tuhan buat kita, saudara dan saya,
anak-anak Tuhan, umat Tuhan diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, rencana iblis supaya saudara gagal mengerti masuk dalam rencana Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara dan saya diselamatkan. Makanya saudara, apa yang harus kita lakukan supaya kita mengerti, paham, dan masuk dalam rencana Tuhan yang mulia itu? Cari Tuhan selalu. Jangan cuma hanya mencari-cari uang terus, saudara, sampai saudara lupa dengan Tuhan. Cari Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah-tambahkan kepadamu. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Amin. Yang kedua yang harus kita lakukan, berserulah, berdoa, bangun hubungan dengan Tuhan. Supaya saudara mengerti, paham, dan masuk dalam rencana Tuhan yang mulia itu. Yang ketiga yang harus kita lakukan, bertobat. Tinggalkan semua kejahatan, kefasikan saudara. Tinggalkan itu semua. Supaya apa? Supaya saudara masuk dalam rencana Tuhan yang mulia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah berbicara kepada kami semua. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati dalam kehidupan mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam segala usaha pekerjaan mereka. Tuhan buat mereka beruntung, berhasil dalam segala hal. Dan biarlah mereka semua masuk dalam rencana Tuhan yang mulia ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah yang sakit Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Oleh bilur-bilur darah Yesus, mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan turun, memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.